Tapi rupanya nggak ada event yang kerjasama dengan Naomi. Semua yang mereka datengin, oh enggak, kita nggak ada nih kerjasama sama Naomi. Keke makin panik. Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Dan kali ini, di video ini kita kedatangan tamu, Kak Viera. Hai. Kak Viera ini true crime junkie ya? Junkie ya. Betul. Gue benar-benar setiap malam dengerin podcast atau storytelling tentang true crime. Ya, Ini banyak juga subscriber yang selalu dengerin sebelum tidur. Betul, iya sama banget lagi. Iya kan. Makanya ini sebenarnya kita khusus episodenya buat yang suka dengerin sebelum tidur biar pengantar dongeng kali ya. Iya, tapi kayak gue gak saran soalnya suara gue kan rada dang gitu ya. Jadi takutnya kaget guys kalau tidur. Gitu. Sekarang sih masih normal. Anyway, gue belum tahu ini ceritanya tentang apa dan kayak gimana. Jadi pure aja gue dengerin gitu. Jadi ini gue belum tahu ini ceritanya kayak gimana. Iya, jadi Kak Viera mungkin mewakilkan para penonton di rumah kali cuma ya. mohon maaf nih kalau mengecewakan ya karena gue nggak sekepo itu. Jadi mungkin gue akan dengerin lebih banyaknya gitu. Oke. So, gue akan bahas dulu dari tentang Crazy Rich Asians. Jadi ada sekitar 7 ikon terkenal yang sering dibilangin orang Crazy Rich Asian nih. Misalnya dari Singapura ada Mae Tan, gua nggak tahu sih sebutannya gimana, mungkin Mae Tan kali ya. Kalau penyebutannya salah gua mohon maaf banget. Dia ini adalah putri dari Dave Tan yang menjalankan bisnis jam tangan Richard Mille di Asia. Oke. Keluarga ini tuh salah satu dari 50 orang terkaya di Singapura dengan total kekayaan 690 juta dolar Amerika. Oh nice. Ya, ada juga Dorothy Wang, anak perempuan dari Roger Wang yang berasal dari Cina. Dulunya mantan CEO Golden Eagle International Group, perusahaan yang menaungi penjualan brand-brand luxurious di mall, mulai dari kosmetik, apparel, sepatu, jewelries, dan perabotan rumah. Oke. Ya. Kalau dari Indonesia, mungkin pernah dengar ada Ezra William. Ya, Ezra William ini pebisnis restoran dan fashionista. Dia emang tinggalnya di Amerika. Tapi ayah dan ibunya ini asli konglomerat dari Indonesia. Tapi gak ada yang tahu ayah dan ibunya itu siapa. Oh. Yes. Jadi Wait, yang wine? bukan. Oh itu penipu. Maaf guys. Itu sour grapes ya. Kayaknya gue nggak tahu. Nah, sempat ada kabar Ezra ini anak dari Kunchoro Wibowo dan Mutia Kumala, komisaris utama dari kawan lama Ace Group ya. Tapi ternyata cuma rumor. Ternyata siapa anak siapa? Masih nggak ada yang tahu. Kunchoro Wibowo sendiri sudah menampik isu ini. Dia bilang dia nggak kenal siapa itu Ezra. Tapi Ezranya masih ada? Masih ada. Bisa nggak ditanya? Udah dikontak oleh beberapa artikel, tapi dia nggak pernah bales. Iya ngomong langsung aja. Wah, nggak tahu. Pas ketemu. Mungkin lu harus temenan dulu sama Ezra, Kak. Oh my god. Iya, nggak ada yang tahu dia anak siapa. Dari Korea ada Choi Siwon. Siwon, iya, gue tahu Siwon. Pebisnis, ayahnya CEO salah satu farmasi terbesar di Korea Selatan, Boryung Medicine. Mungkin kalau salah penyebutannya, mohon maaf lagi juga. Gue nggak bisa bahasa Korea. Aku cuma tahu Siwon. Nah, sebenarnya ada banyak crazy rich yang ada di Asia. Tapi yang bakal kita bahas kali ini adalah pria bernama Cheng Yu. Cheng Yu. Iya, biar gampang diingat, kita sebut aja Chris nama Inggrisnya. Sebentar, nama Chris itu emang dia nama aliasnya dia atau lo yang bikin? Nama aliasnya emang Chris. Karena kan orang barat suka susah nginget nama. Betul. Kita pun susah kan inget nama. Iya, benar. Nama-nama bahasa Cina. Jadi si Chris ini adalah anak dari CEO Cartier di Asia. Wow, iya. Hampir semua mantan pacarnya kalau nggak Crazy Rich Asian, seleb, atau influencer. Oh iya, Setiap kali Cheng Yu pacaran nih, mantan-mantan pacar, temen-temen pacarnya selalu bilang kayak, ih lu beruntung banget sih bisa pacaran sama Cheng Yu. Cheng Yu ganteng? Udah ganteng, terus juga kaya, baik, kayak siapa sih yang nggak mau ya kan Kak? Betul. Tapi nggak ada yang nyangka, seorang calon penerus Cartier di Asia justru bakal terlibat dengan salah satu kasus yang paling menggemparkan di Taiwan. Wow. Iya.
Ceritanya di tahun 2017. Sebentar. Yes. Si Cheng Yu. Cheng Yu. Chris. Si Chris. Oke. Chris ngapain, Mir? Ceritanya di tahun 2017. Oke, gue akan memperkenalkan tokoh baru di cerita kita dulu ya. Di kota kecil Dongsan, Ilan di Taiwan, ada keluarga yang memang terkenal banget karena punya 2 anak kembar yang sangat cantik. Nama mereka Chen Keliang atau nama Inggrisnya Naomi. Iya. Dan Chen Kechi. Dia nggak punya nama Inggris, tapi kita panggil aja Keke. Keke dari lo. Keke dari lo atau? Maksudnya Keke panggilan dari lo? Iya, dari gua. Kita panggil aja Keke. Oke, jadi Naomi dan Keke. Yang kembar namanya Naomi dan Keke. Iya. Tadi cowoknya namanya Chris. Takut lupa ya? Takut lupa. Oke, umur mereka masih 22 tahun. Wow, sayang. Iya. Keke sehari-harinya kerja sebagai karyawan di toko berlian. Sebenarnya orang biasa, tapi rupanya karena banyak pengunjung yang datang terus kayak gila cantik banget. Oh, si Keke cantik. Iya, lama-lama dia viral. Oh gitu awalnya. Iya, viral sampai banyak banget media yang datang ke tokonya untuk meliput dia, tapi bukan untuk mendiskusikan masalah negara atau apapun, cuman dikasih tagline pegawai toko berlian tercantik di Taiwan. Oh, wow. Iya. Tapi akhirnya dia jadi influencer. Jadinya dia jadi influencer. Oke. Ya. Terus orang heboh kan, oh ini nih Keke yang katanya paling cantik gitu. Viral kan Keke karena dibilang-bilang cantik. Nah, waktu orang-orang tahu Keke punya saudara kembar yang namanya Naomi, semuanya pada penasaran, Naomi itu siapa? Ternyata Naomi itu freelance model, belum besar, masih model kecil lah. Cuman rupanya si Naomi ini justru lebih disambut lagi dengan antusiasme yang lebih, karena dianggap Naomi lebih cantik dari Keke. Dan Keke kan kerjanya kan jadi pegawai berlian ya, sedangkan Naomi emang dari dulu udah modeling. Jadi kayak lebih ada nilainya gitu ya. Iya, jadi begitu si Keke dan Naomi. Begitu Keke dan Naomi viral, Naomi ini langsung dapet banyak banget kerjasama dengan brand-brand. Mulai dari skincare, kecantikan, sampai jadi salah satu ikonnya e-sports. Iya. Jadi langsung melejit lah karir mereka berdua ini. Karena ngelihat potensi karir yang besar, Keke dan Naomi memutuskan untuk pindah ke Taipei. Biar mereka lebih mudah untuk dihubungi oleh brand-brand lain dan juga ya ikut circle para influencer-influencer lain. Karena Taipei itu ibu kota kan? Iya. Ibaratnya kalau orang udah terkenal pindah ke Jakarta. Betul, gitulah. Iya. Nah, masing-masing Keke dan Naomi ini udah punya pacar. Jadi mereka tinggalnya juga terpisah sendiri-sendiri. Cuman mereka setiap hari selalu chatan. Setiap hari ngapain aja Keke dan Naomi saling ngasih tahu. Standar anak kembar ya? Iya, mereka juga kayak kembar yang benar-benar akur, bukan kembar yang berantem ya. Jadi mereka ini memang 2 saudara yang nggak terpisahkan dan akrab banget. Baru beberapa bulan mereka pindah ke Taipei, justru ada kejadian yang merubah hidup mereka. Gue paling gak suka nih kayak gini, sedih. Di tanggal 1 Maret 2017, perasaan Keke nggak tenang. Naomi kok tiba-tiba nggak balas chat aku ya? Memang sih baru kayak sejam. Terakhir kali Keke ngechat Naomi itu sekitar jam 10 lewat. 10 pagi? 10 pagi. Dan Naomi bilang, bentar ya aku mau siap-siap dulu, mau ada pemotretan. Ya udah. Terus Naomi izin, aku pergi nih jalan pemotretan. Oke, Keke bilang gitu. Nah setelah itu, Naomi bener nggak ada kabar. Biasanya Keke dan Naomi ini chatnya intens. Dan Naomi tipe yang selalu pegang HP. Ya, jadi Keke ini mulai kesel. Apa sih nggak bales? Udah sejam nih. Apa sibuk ya kali? Ya udah, Keke diemin aja. Habis dia makan siang, dia cek lagi HP-nya. Wah, masih belum dibales. Jadi Keke bingung. Nah, itu nggak biasanya terjadi. Ini nggak biasa terjadi. Cuman orang normal kan biasa ya Kak, kayak 2 jam belum dibales ya udahlah ya, mungkin ketiduran atau gimana ya kan. Tapi ini kan pasti kembar ya, jadi dan apalagi mereka intens, mungkin kayak nggak biasa terjadi, jadinya janggal gitu mungkin. Itu yang dirasain Keke. Nggak tahu dia ada feeling nggak enak aja. Ini kenapa ya? Dia teleponin terus, nggak diangkat. Nah, dia chat terus lah, spam. Iya apa sih nggak bales-bales, nggak ada dibales sama sekali.
Seharian itu udah sejam, 2 jam, 3 jam sampai sore masih belum ada kabar juga. Nah di sini Keke tuh udah bener-bener panik lah. Awalnya Keke mikir kayak udah dah jangan lebay, jangan overthinking. Mungkin memang lagi ada sesuatu yang penting terjadi. Cuman ya hati nggak bisa dibohongin, hati ngerasa nggak enak, ya udah si Keke. Iya apalagi saudara sih. Keke ini langsung dia spam terus kan, sampai akhirnya dibales. Dibales oleh Naomi. Terus pas dia ngelihat Naomi send you a message, dia langsung buka kan. Tapi abis itu dia langsung ngerasa nggak enak. Kenapa? Karena chat yang dikirim Naomi itu beda banget dengan cara Naomi biasanya ngechat. Penulisannya itu loh yang beda. Ada kan? Paham lagi. Ada kan tipe orang kalau nulis itu disingkat-singkat. Iya, ada kayak biasanya ngomongnya hahaha ini WK. Iya, kayak berbeda banget. Ada yang kalau misalnya orang nulis tuh panjang baru di enter. Jadi kayak satu message tapi full. Betul. Ada juga yang sering ngirim tuh pendek-pendek, satu kalimat. That's me. Iya, gue juga gitu. Jadi si Keke ini ngerasa, wah gue tiap hari gue lahir bareng dia, ngapain bareng. Gue yakin banget ini bukan Naomi yang ngebales. Si Keke langsung panik. Dan siapa sih yang nggak panik saat ada orang yang pura-pura jadi orang yang sudah lama hilang, maksudnya bukan sudah lama juga, udah berjam-jam gak ada kabar. Jadi si Keke karena ngerasa aneh, gak enak, gak yakin ini yang bales Naomi, dia langsung ke kantor polisi. Keren, Keke keren. Dan bagus banget, itu harus banget ditiru. Tapi ya kak, kalau gue sendiri gue gak yakin sih gue bakal langsung ke kantor polisi. Cuman gara-gara ada orang yang gak bales chat gue 4 jam, terus yang bales kayak aneh. Tapi kan lo nggak harus nunggu sesuatu terjadi, kayak itu mengantisipasi. Kan udah banyak nih kejadian kayak gini, dan terutama ada kejadian kayak ini. Menurut gue Keke keren banget, dan mungkin lo harus ditambah inisiatifnya. Ya kan, kita nggak tahu. Benar-benar. Lu yang paling paranoid kan kak? Dan gue benar-benar separno itu. Dengan kejadian kayak gini tuh gue akan lebih aware untuk mencari teman atau saudara gue yang emang susah dihubungin, maybe. Oke. Ini apa sih kan menurut saya? Oke. Nah untungnya polisinya cepet tanggap. Bukan yang tipe kayak alah udahlah kayak ya baru 4 jam hilang, belum nggak usah 24 histeris, jam, ya kan, nggak usah lebay. Enggak, polisinya langsung kayak oh gitu ya. Entah mungkin juga cara Naomi ngomong dan ngejelasin semuanya bikin polisi juga ngerasa ada sesuatu yang janggal. Pokoknya Keke bilang 100% dia jamin ini yang bales bukan Naomi. Oke. Jadi oleh polisi dibantulah nge-track sinyal terakhir yang dikirim oleh HP Naomi. Keren banget polisinya. Karena Naomi udah nggak bisa dihubungin lagi, di telepon nggak bisa. Si Keke juga cerita ke polisi, Naomi memang pernah jadi korban pelecehan seksual. Iya, karena kerjaan sebagai model influencer itu sebenarnya bahaya. Bisa jadi orang kalau misalnya nawarin pemotretan, dibawa ke suatu tempat yang nggak jelas. Iya betul. Wait, tapi usually si Naomi ini selalu minta temenin nggak kalau pergi? Nah, semenjak kejadian Naomi dilecehkan, ayah mereka tuh nyuruh Naomi untuk nggak jadi model lagi. Ya, karena takut ada apa-apa. Tapi Naomi bilang, oke gini aja. Kalau misalnya ada yang ngajakin photoshoot dan nggak yakin nih abal-abal atau legit, dia bakal bawa temen. Dia bakal bawa orang. Jadi semenjak itu Naomi tiap kali ada pemotretan, kalau misalnya memang brandnya udah jelas banget apa-apa, dia pergi sendiri. Tapi kalau misalnya memang lepasan untuk proyek-proyek kecil, dia selalu bawa temen. Dan kalau misalnya jauh, Naomi pasti nggak pernah pergi sendiri. Oke, itu kebiasaannya Naomi. Kebiasaannya Naomi. Jadi mungkin ini juga yang bikin polisi sadar kayak oh ya udah daripada ada apa-apa, mending kita langsung tanggepin aja laporannya. Iya. Nah, Keke juga bilang ke polisi, Naomi hari itu kan santai-santai aja. Dia yakin sih pemotretannya kayaknya legit-legit aja, bukan abal-abal. Karena nggak minta temenin. Oke. Jadi polisi langsung melacaklah nomor telepon Naomi, sinyal terakhir sebelum HP Naomi nggak bisa dihubungin. Ternyata lokasinya ada di kota Taichung, sekitar 100 km dari Taipei. Kalau misalnya pakai mobil sekitar 2 jam. Jauh. Bagi Keke itu udah mencurigakan banget. Kalau misalnya Naomi pemotretan sejauh itu, pasti Naomi bawa orang. Tapi di pikiran Keke kayak gini, kalau Naomi memang pemotretan jauh dan gak bawa orang, berarti brandnya legit. Betul. Brand besar. Betul. Iya. Jadi Keke, pasti itu yang di pikirannya Keke. Iya, tapi ya Keke tetap aja ngerasa khawatir juga nih kenapa nggak ada kabar.
Si Keke langsung nggak pakai babi bu bebo, langsung diajak pacarnya untuk datang ke kota Taichung. Keren. Iya, mereka langsung bawa mobil. Nah, sebenarnya Naomi itu punya pacar, tapi baru putus. Dan Naomi emang nggak ngomong ke orang-orang kalau mereka putus, karena Naomi takut pacarnya langsung diambil cewek lain. Oke. Mungkin Naomi-nya masih suka kali ya? Iya, kayaknya Naomi-nya masih suka, makanya masih berharap, nggak mau ngumumin kita putus, ya takut langsung digaet cewek lain. Betul. Good job. Iya. Selama di perjalanan, Keke nelpon seluruh anggota keluarga dan juga teman-teman terdekat Naomi. Naomi di mana? Naomi hilang nih, gimana? Ketemu nggak? Terakhir ngomong sama siapa? Coba kamu chat deh, dia bales nggak? Gitu. Berarti dia benar-benar langsung ngasih kabar ke semua orang bahwa Naomi hilang. Iya. Gunanya adalah nyari informasi sekecil apapun, sesedikit apapun, nggak masalah. Yang penting ada info terakhir Naomi sama siapa. Iya. Bagus. Dia pengen cari siapa sih orang terakhir yang disebut-sebut Naomi. Iya. Begitu Keke dan pacarnya sampai di Taichung, mereka juga langsung datang ke event-event. Kan Keke nggak tahu nih, Naomi pemotretan tuh dengan siapa. Iya, di mana, sama brand apa. Iya, sedangkan kota Taichung gede. Jadi di pikiran Keke, ya udah kita datengin aja seluruh event, seluruh pemotretan. Siapa tahu ada Naomi di situ. Betul. Tapi rupanya nggak ada event yang kerjasama dengan Naomi. Semua yang mereka datengin, oh enggak, kita nggak ada nih kerja sama Naomi. Keke makin panik. Nah, dari hasil dia nelponin banyak orang, jejak terakhir Naomi itu katanya mau ada pemotretan dengan seorang influencer yang bernama Lucy. Oke. Siapa Lucy? Itu juga yang ditanya oleh si Keke. Lucy itu siapa? Keke carilah di internet. Nah, rupanya hampir semua media bilang Naomi dan Lucy adalah sahabat. Kok bisa? Tapi Keke nggak pernah kenal siapa Lucy. Harusnya. Wait, tapi Keke sama Naomi benar-benar setiap hari kabar-kabaran. Iya. Otomatis Keke tahu dong siapa aja temannya Naomi. Iya. Terus nggak tahu Lucy? Nggak tahu Lucy. Makanya Keke juga bingung. Tapi di internet mereka deket. Iya. Di internet kayak foto bareng, dunia tipu-tipu. Iya, party influencer bareng, kayak kok Naomi nggak pernah sih nyebut-nyebut nama Lucy. Not even sekali nggak pernah nyebut nama Lucy? Nggak tahu, mungkin ada kali ya, tapi nggak pernah yang intens sampai si Keke tuh inget. Oke. Jadi Keke juga bingung, dia cari-cari lah siapa sih Lucy. So kita bahas ya sedikit tentang si Lucy ini. Nama asli Lucy adalah Liang Sehui. Ini kalau penyebutannya salah gue mohon maaf. Influencer juga, ayahnya polisi, ibunya chef pastry. Dan mereka ini keluarga yang lumayan kaya karena bisnis ibunya tuh berkembang. Yang pastry tadi? Iya, pastry tadi. Beda dengan Naomi yang kalau kerjasama dengan brand-brand kecantikan, brand yang normal lah ya. Oke. Kalau Lucy dia lebih ke industri dewasa. Misalnya dengan klub malam, majalah dewasa, pokoknya ada bumbu-bumbu dewasanya lah ya. Nah, Lucy juga ternyata pernah viral. Karena? Ya, karena dia tuh dulu pacaran dengan YouTuber. Oke. Terus mereka tuh sering banget bikin video-video couple challenge. Bener kan, Je? Di JJ rumpi banget ya JJ ya. Iya, JJ rumpi. Netizen tuh suka banget ngeliatin mereka bikin video bareng, entah makan di McD bareng atau prank pacar, ya kan? Iya, tahu. Kalau dari medsos mereka kelihatan sweet banget, semua orang kayak couple goals gitu kan. Karena YouTubernya gede, jadi followersnya udah jutaan. Ya, padahal di balik layar digebugin. Pasangan ini berantem terus, sampai akhirnya mereka putus. Dunia tipu-tipu ya. Dan putusnya itu nggak baik-baik. Putusnya itu benar-benar messy. Seluruh netizen itu tahu kebusukan masing-masing karena saling buka kartu. Iya. Saking parahnya, Lucy sampai ngeposting nomor HP mantannya, alamat rumahnya, dan semua rahasia-rahasia kotornya. Terus? Dan netizen tahu semua, seluk-beluk kejahatan dan juga seberapa buruknya hubungan mereka sebenarnya. Oke. Setelah putus dari YouTuber ini, Lucy ketemulah dengan pria bernama Cheng Yu, Chris. Oke, ini balik lagi nih ke awal. Iya, begitu Lucy ketemu Cheng Yu, dia ngerasa Cheng Yu lebih baik. Betul. Iya, kayak lebih jauh lebih kaya, crazy rich Asia, siapa sih yang nggak mau? Bener. Ya kan? Anak old money, anak direktur CEO Cartier,
Cheng Yu juga kerja sebagai salah satu eksekutif grup Prada. Wow. Dan juga senior konsultan di brand Chloe. Oh wow. Brand-brand luxurious semua. Yeah. Cheng Yu lama tinggal di Eropa. Dia biasanya ngabisin waktunya di Paris. Tapi habis itu ya udah netep di Taiwan. Padahal umur Cheng Yu itu masih kepala 2 juga. Jadi masih muda banget tapi pencapaiannya udah wow. Nah, masalahnya kan hampir semua artikel ini kan dalam bahasa Cina ya. Jadi kayak untuk umur gue nggak menemukan itu dan sulit untuk nyari informasinya. Iya. Cheng Yu juga dapat nominasi award fotografer terbaik. Oh, Cheng Yu fotografer. Rupanya punya bakat juga. Jadi bukan cuman kayak anak orang kaya. Betul. Dia juga fotografer handal. Yes. Begitu Keke sudah dapat informasi tentang Lucy dan Cheng Yu atau Chris, gua nggak tahu nanti gua ngomongnya Cheng Yu atau Chris. Pokoknya orangnya sama ya guys. Kalau Cheng Yu itu adalah Chris adalah Cheng Yu. Terima kasih klarifikasinya Ibu. Oke. Jadi langsunglah dikepoin oleh Keke, dua orang ini. Langsung dia kontak, boleh nggak minta nomornya, ada informasi yang aku butuhkan nih. Tapi nggak dibales. Si Chris sama Lucy sama-sama nggak bisa dihubungin. Aduh. Dengan bakat kekepoan dan stalking seorang wanita, ya kan? Si Keke ini berhasil mendapatkan alamat rumah ibunya Lucy. Cewek kalau udah keren banget sih, tapi jujur keren. Cewek kalau udah stalking, dah. Iya benar. Sampai ke tulang. Ke tulang. Terus? Jadi Naomi dan pacarnya langsung datang ke rumah si ibunya Lucy. Nah di situ Naomi bilang lah, nama saya Keke. Saya ini kembarannya Naomi. Nah Naomi ini sahabatnya anak ibu. Katanya terakhir kali Naomi ketemuan sama Lucy. Si Naomi ini udah beberapa jam gak bisa dihubungin. Jadi saya mau nanya, Lucy di mana? Tahu nggak Naomi ada di mana? Nah, rupanya ibunya Lucy ini baik banget. Kayak yang langsung ngomong, "Oh ya udah. Nanti kalau Lucy ada kabar, saya coba telepon, saya tanya, nanti saya kabarin kamu." Ya udah, karena makasih Mama Lucy. Karena si Keke juga udah nggak tahu lagi ya. Ya udah, anaknya nggak ada di rumah, mereka pulang. Tapi kan udah malam tuh, dan Keke nggak tidur sama sekali. Iya, kepikiran gak sih kayak saudara hilang gimana sih? Iya, dan perasaannya dari awal udah nggak enak. Itu sih yang bikin mungkin mengganggu ya. Di 1 jam pertama aja tuh dia udah bereaksi. Iya. Gitu. Nah, Keke ini kan influencer juga, maksudnya pernah viral lah ya. Jadi dia langsung posting status di Facebook. Kekuatan netizen. Bener, itu wah jagoan banget sih kekuatan netizen. Dia langsung bilang, "Ada tahu nggak Lucy sama Chris ada di mana? Kalau ada yang punya informasi, kasih tahu aku ya." Netizen heboh, nanyain semua, "Kenapa nih Kak? Ada apa nih Kak? Kenapa nyari nih Kak?" Seneng nih netizen kan dapat makanan. Seru. Keke bales, tapi emang agak ambigu balesannya. Dia cuma ngomong, "Iya nih, Naomi hilang. Terakhir kali ketemu Lucy dan Chris." Jadi netizen mulai berspekulasi. Heboh, mulai menyerang media sosialnya Lucy, karena Lucy influencer kan. Ya. Dia teleponin terus Lucy, nggak nyambung. Dia teleponin Cheng Yu, nggak nyambung. Chris, nggak nyambung. Dia nelpon Naomi, kebayang nggak nyambung. Nggak akan bisa tidur sih pasti. Nggak akan bisa tidur. Semalaman dia bangun, sampai akhirnya dia ngeliat Lucy online. Langsung dia telepon jam 4 subuh. "Halo, Lucy ya? Aku kembarannya Naomi. Naomi ini hilang nih, udah beberapa jam gak bisa aku hubungin. Katanya terakhir sama kamu ya, sama pacar kamu." Terus Lucy kayak, "Hah? Enggak, aku gak ketemu sama Naomi." Balasnya tuh dingin. Bukan yang kayak, "Oh Naomi hilang." Gitu kan kalau kita kayak, "Emang kenapa? Gitu kan kalau kita kan peduli ya. Lucy enggak. Dia kayak, "Oh enggak ada ketemu." Defense ya, langsung defense gitu. Iya. Terus Keke bingung, enggak, katanya emang mau pemotretan sama kamu sama Chris. Ini dari teman-temannya si Naomi nih ngomong gitu ke aku. Lucy bingung, mungkin sama brand lain kali. Oh iya, brand mana? Boleh nggak minta? Apa? Iya, boleh nggak minta nomornya? Terus Lucy bilang, nggak tahu juga sih. Ya kan, Keke juga bingung kan, kayak lu bilang sama brand lain, tapi brand apa ya kan? Ya udah, jadi, terus ya udah, jadi Lucy bilang gini, aku kasih kamu nomor-nomor brand yang pernah kerja sama Naomi. Siapa tahu mereka tahu nih, bisa ngasih kabar. Biasanya kan ada grup-grupnya gitu kan. Ya udah tolong ya kirimin. Oke. Dikirimin lah oleh si Lucy nomor-nomor.
Satu persatu itu pagi itu juga dikontak oleh Keke. Tapi nggak satu pun dari mereka tahu Naomi pemotretan sama siapa. Bener-bener kayak ini orang hilang tanpa kabar, kayak nggak ada yang tahu jejaknya di mana. Itu kan subuh ya. Iya. Menyambung pagi, si Keke nggak berhenti nelponin Naomi. Oke. Voicemail, sampai jam 8 pagi, tiba-tiba ringing. Masuk teleponnya. Oke. Deg-degan dong si Keke. Terus diangkat. Keke langsung lega banget. Ya, seenggaknya ada secercah nih harapan ya. Akhirnya aktif, akhirnya diangkat. Keke langsung kayak, Naomi kamu di mana? Astaga, aku tuh nyariin kamu, aku tuh sudah heboh. Terus yang jawab, halo, suara cowok. Ya, Keke langsung kayak, halo ini siapa? Cowoknya bilang, maaf kak, saya ini housekeepernya hotel. Saya nemu HP-nya di kolong kasur. Saya nggak tahu ini HP siapa, baru aja mau diserahin ke pihak manajemen. Ini saya baru nyalain HP-nya, takutnya siapa tahu saya bisa kontak yang kenal, ngasih tahu atau HP-nya pemiliknya dimana. telepon, Iya. takutnya ketinggalan. Tahu-tahu memang ditelepon, Keke yang langsung nelpon ya kan. Tapi housekeepingnya keren loh, karena dia berinisiatif untuk nge-charge HP-nya, nyalain untuk nerima telepon. Iya, karena mau dipulangin kan. Iya. Jadi emang bener-bener profesional lah. Keke langsung nanya, oke ini di hotel mana? Saya langsung ke sana, saya jalan. Housekeepernya bilang, ini di kamar 1122 kak, di hotel, bentar, hotel apa nih? Oh ini di Evergreen Laurel Hotel kak. Itu hotel bagus? Hotel bagus, gue gak tau bintang berapa. Hotel bagus, tapi jarak menempuh ke sana itu 40 menit. Oke. Iya. Jadi agak lumayan jauh emang. Iya. Keke udah kayak orang kesetanan sih. Iya pasti Dia sih. sampai di situ dia teriak-teriak. Kebayang banget lagi. Tolong, kayak kasih dong nama Naomi, nginepnya di mana? Ada nggak tuh di guest list Naomi? Gitu Sebentar, kan. berarti Keke langsung ke hotel itu? Langsung ke hotel itu. Dia langsung bilang sama resepsionisnya, minta data ada nggak nama Naomi di situ? Iya. Oke. Tapi hotelnya nggak ngasih. Iya, karena confidential. Dia nggak bilang, kak maaf kak, ya kan orang hotelnya takut ya, udah disegak-segak ya. Kita nggak bisa ngasih informasinya. Enggak, Naomi bilang, enggak, Keke langsung nelfon polisi. Dia langsung bilang ke polisi, halo polisi, pak polisi ini HP kembaran saya udah ketemu nih. Tapi saya nggak bisa ngakses data, saya perlu nih. Tolong. Jadi polisi langsung datang. Dan polisi berusaha untuk nego lah dengan hotel di mana. Ini kan soalnya kasus yang menyangkut pada kejahatan, takutnya ada apa-apa. Ini dua perkara yang berat sih, karena ini confidential issue, data pengunjung hotel, sama kasus dari Keke sendiri. Iya, sedangkan juga belum ada kasus resmi sih, masih dugaan betul. kan. Jadi akhirnya pihak hotel bilang gini, ya udah kita kasih aja nama siapa yang booking kamar terakhir kali. Betul. Kamar 1122 tempat hotel itu dipesen. Siapa tahu kan Naomi dengan siapa gitu. Rupanya bukan nama Naomi. Terus? Yang keluar nama Cheng Yu alias Chris dan Lucy. Di sini Keke langsung gila, bener banget insting gue. Dia bilang gitu kan, ini Lucy ada kenapa-kenapa nih. Karena dari awal Lucy kayak males gitu. Iya, padahal kalau misalnya dia nggak ada apa-apa kan harusnya dia jawab aja, angkat teleponnya, jelasin bahwa emang dia nggak tahu, atau jelasin aja apa yang terjadi kalau emang dia nggak jadi motretan atau apa gitu kan, bukan defense kayak gitu. Iya, dan Lucy kayak kalau misalnya teman kita hilang kita pasti langsung ya udah aku bantuin telepon orang-orang ya gitu kan. Tapi Lucy kayak yang oh ya udah, Dan Lucy kelihatan kayak terganggu setiap kali ditelepon Keke. Ya wajar lah kan, terakhir kali yang ngelihat si Naomi kan Lucy. Iya. Jadi informasi terakhirnya dari si Lucy yang paling penting. Sampai-sampai ternyata pagi itu si Lucy mungkin juga sudah diserang netizen, bikin status. Keterlaluan banget ya orang-orang nuduh aku nyulik Naomi. Padahal nggak ada yang nuduh dia nyulik Naomi sih. Lu nyulik berarti fix. Waktu sudah tahu kamar itu di-booking oleh Cheng Yu dan juga Lucy, polisi langsung jemput mereka. Oke. Tapi juga ada beberapa pihak yang melakukan pencarian di kamar ini. Siapa tahu masih ada sisa-sisa entah dokumen atau sesuatu yang bisa. Berarti itu crime scene ya? Iya. Tapi udah pernah diberesin? Baru sedikit, belum semuanya. Oke, baru cuma ambil barang. Iya, gara-gara ketemu HP tadi makanya
housekeepernya fokus HP, belum selesai. Nah, waktu polisi masuk, ngecek-ngecek, di dalam kotak sampah di toilet, mereka ngelihat ada kartu asuransi, SIM card, dan juga KTP atas nama Naomi semua. Oke. Dan ini udah tanda-tanda yang nggak enak banget. Karena kan namanya itu kan dokumen-dokumen penting yang kita selalu bawa ya. Kalau hilang kita pasti panik kan. Kenapa tiba-tiba HP, kartu-kartu penting, orangnya di mana? Waktu Cheng Yu dan Lucy dibawa polisi untuk diinterogasi, mereka diinterogasinya terpisah. Oke. Dan polisi sempat melakukan penggeledahan terhadap Cheng Yu. Nggak jelas penggeledahan di badan atau memang tempatnya juga dikorek, atau memang tempatnya juga diperiksa oleh polisi. Yang jelas polisi menemukan kartu kredit, kartu akses kereta, sama kartu pajak atas nama Naomi juga. Ya, jadi udah jelas Cheng Yu ini ada kaitannya dengan Naomi. Kita bahas dulu penjelasan dari sisi Cheng Yu. Oke, Cheng Yu bilang, sebentar, ini laporan ke polisinya? Laporan ke polisinya. Aku nggak tahu Naomi di mana, tapi aku emang ketemuan untuk pemotretan. Tapi udah selesai, Naomi bilang, aku pulang ya, aku udah ada janji pemotretan sama brand lain. Jadi ya udah, Naomi pulang. Aku nggak tahu Naomi di mana, dan aku nggak deket yang gimana sama Naomi. Kita kan cuma teman bisnis, jadi aku nggak nanya-nanya. Terus polisi bilang, tapi ada nggak Naomi nyebut pemotretannya sama brand apa? Pasti dimana? Kan biasanya kan ada cerita-cerita ya kak ya. Si Cheng Yu bilang, ada sih, dia sebut fotografer namanya Seng apa gitu. Di mana kata polisi? Di New Taipei. Oke, jadi kata polisi ya udah. Ada lagi nggak info yang kamu tahu? Enggak sih, cuma itu aja. Dicarilah oleh polisi. Entah gimana bisa dapet. Hebat ya. Wow, ya. Oke, keren. Namanya Zeng, ada di New Taipei. Tapi waktu ditanya polisi, Zeng bilang, hah, Naomi siapa? Pak, maaf pak, saya bukan fotografer. Kayak enggak, mungkin polisi ngerasa dia dibohongi. Kayak, loh, katanya pemotretan sama kamu. Enggak, saya nggak kenal sama Naomi, tapi saya emang kenal dengan Cheng Yu. Oke, ya good gitu lah, masih ada ya, nggak ngarang-ngarang banget ya. Iya, tapi bagi polisi, ini orang kenapa ya? Kenapa malah mengkambing hitamkan temennya sendiri? Jadi polisi balik lagi ke Cheng Yu. Ini mereka diinterogasi berhari-hari. Polisi nanya, kamu kenapa bohong? Teman kamu kan bukan fotografer. Kenapa kamu bilang dia pemotretan sama Naomi? Terus Cheng Yu kayak, oke sih, sebenarnya aku emang bohong. Cuman aku bohong gara-gara Naomi tuh bilang dia nggak mau diganggu. Naomi baru putus dari pacarnya, terus dia ngerasa risih, dia nggak mau orang-orang nyari dia, makanya aku bohong. Aku katanya tuh nggak boleh ngasih tahu orang soal dia baru putus. Jadi kayak, makanya aku bohong. Ya, tapi polisi udah dibohongin sekali, terus alasan bohongnya juga kayak konyol. Dan juga kan ini kan istilahnya hilangnya bener-bener hilang yang bukan gimana ya, kartu kredit apa-apanya kan udah di dia semua, ibaratnya udah dibuang. HP atau asuransi, kartu kereta, kartu kredit. HP, iya itu. Terus masa mau sendiri dengan cara kayak gitu, nggak mungkin banget. Iya kan, setidaknya bawa HP deh. Kartu kredit perlu kan, kalau sendirian pastilah bayar-bayar ya kan. Dan si Cheng Yu ini kelihatan kayak nggak bersalah, si Chris ini kelihatan anteng aja. Tenang gitu. Selama berjam-jam, berhari-hari, Cheng Yu diinterogasi polisi ngerasa capek. Jadi mereka punya taktik baru. Kamu tahu nggak sih, biasanya ya kalau orang yang meninggalnya nggak wajar, sering banget ngantuin pelakunya. Ditakut-takutin. Dan nggak tahu kenapa ya. Mungkin Cheng Yu juga udah capek, atau emang dia takut? Atau mungkin dia udah dibayangin itu terus. Kayak kalau kita melakukan sesuatu yang salah ya, apapun, kita kan apalagi untuk pertama kali ya, pasti kita keinget-inget terus. Kebayang-bayang, tahu nggak? Jadi kayak ada visualnya gitu loh di otak kita, kan suka tiba-tiba keinget itu gitu. Jadi maksudnya emang relate nih ceritanya dengan apa yang dialamin. Ya, Cheng Yu tiba-tiba buka suara dan bilang, oke, aku bakal bawa kalian ke Naomi. Gak mungkin. Polisi nanya di mana? Adalah di ruang bawah tanah mall terbengkalai. Ya. Sekarang harapan polisi Naomi masih hidup makin tipis. Apalagi waktu mereka mendengarkan arahan Cheng Yu. Cheng Yu kan dibawa naik mobil, terus ngarahin mereka kemana lokasi Naomi. Dibawalah ke parkiran di bawah mall terbengkalai.
gelap, sepi, gak ada apa-apa. Terus? Dan di ujung sudut ruangan, polisi ngelihat ada kayu yang ditumpuk. Aduh, oke. Begitu kayu diangkat, ada tubuh Naomi terbaring kaku, udah nggak bernyawa. Udah dalam posisi setengah miring, terus di lehernya ada tali. Beberapa sumber berita bilang tali pinggang, ada yang juga bilang tali ransel. Kurang jelas nih, takutnya waktu ditranslate artinya beda. Iya. Intinya udah dikalungin gini. Terus Naomi bentuk tali yang kayak gini mungkin ya, bukan ya. Iya, pokoknya tebel. Iya, bukan yang bulat. Naomi masih pakai baju, tapi underwear-nya tergeletak di samping dia. Jadi polisi udah punya feeling ini kayaknya diperkaos sebelum dibunuh. Otomatis polisi nanya dong, kamu pelakunya? Chang Yu bilang, iya, aku dan Lucy. Jadi mari kita bahas apa yang dikatakan Lucy waktu diinterogasi. Oke? Lucy nggak ngaku. Lucy bahkan dari awal udah bilang dia nggak ketemu Naomi di hari itu. Iya, betul. Iya, jadi polisi juga percaya nggak percaya nih. Chang Yu udah bohong berapa kali. Bisa jadi Lucy bukan pelakunya, ya kan? Karena Chris udah pernah ketahuan bohong. Polisi yang masih menginterogasi Lucy langsung ngasih tahu Lucy, jenazah Naomi udah ditemukan, Chang Yu pelakunya. Polisi pengen lihat reaksi Lucy gitu. Iya. Lucy kaget, teriak dan bilang, kok bisa sih? Kok bisa sampai kayak gini? Oke. Menurut lu, apakah itu reaksi yang bakal lu katakan saat lu tahu orang terdekat lu menghabisi teman lu? Enggak sih. Kayak kalau gue sih mungkin, hah, serius meninggal? Ya kan? Ya nggak sih? Iya, atau gue akan histeris kayak nggak nyangka pasti, ngerti nggak? Bukan kayak kok bisa sih, gak kayak gitu. Iya. I don't know, Lucy. Menurut polisi juga aneh sih reaksi si Lucy ini. Terus polisi nanya, kamu yakin kamu nggak ada hubungannya? Terus kayak nggak ada sama sekali, aku nggak tahu. Padahal menurut Chang Yu, Lucy adalah otak rencana pembunuhan ini. Lucy yang nyuruh dia untuk nyulik Naomi. Oke, alasannya? Karena jadi dia tahu banget nih, Lucy adalah orang yang paling tepat untuk gue jadiin role ini. Tumbal ya? Tumbal ini, wow. Scapegoat.